Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman, apa kabar kalian? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Di kali video ini kita akan membahas tentang kisah seorang wanita yang melahirkan 7 nabi. Saudaraku yang beriman, dan di kali ini dari hamba Allah akan menceritakan kisah 7 nabi yang dilahirkan dari seorang pelacur. Dikisahkan, saudaraku, di zaman Bani Israel ada seorang wanita muda yang terkenal sangat mempesona dan wajahnya ayu. Halnya yang seharusnya mendatangkannya dan mendekatkannya pada Allah Subhanahu wa taala malah dimanfaatkannya untuk mendapatkan uang dengan cara menjual dirinya. Ia adalah seorang pelacur hebat yang terkenal. Perempuan itu bernama Malika. Dikisahkan di dalam kitab Dorotun Nasihi, wanita itu melakukan aktivitas jual beli dirinya di rumahnya sendiri. Setiap hari Malika menunggu para lelaki hidung belang yang bernafsu di atas ranjang. Kerjanya ranjang pemuas nafsunya sengaja diletakkan di dekat pintu di depan rumahnya. Ketika pintu depan itu dibuka, orang yang lewat depan rumahnya akan dengan mudah melihat Malika di atas ranjang. Ia sengaja melakukan itu agar para lelaki yang melintas dapat melihat kecantikannya, sehingga nanti mereka yang imannya setipis tisu akan segera tergoda untuk bisa menikmati waktu bersama Malika. Konon Malika memasang tarif harga yang sangat mahal, yaitu sekitar 100 keping dinar. Jika kita rupiahkan itu seperti 4,8 juta rupiah. Namun siapa sangka Allah Subhanahu wa taala memiliki takdir indah yang lain untuk Malika. Malika mendapat momen luar biasa yang kemudian mengubah seluruh hidupnya 180 derajat dari sebelumnya. Mereka mendapatkan lelaki soleh sebagai suami. Dari pernikahannya, Malika dan suaminya memiliki 7 anak laki-laki soleh yang semuanya diangkat Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Sebelum masuk ke kisahnya, saudaraku yang beriman, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga kita diberikan kesehatan, keberkahan, dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Nah, suatu hari ada seorang pria muda melintas di depan rumah Malika, sang pelacur. Dia adalah laki-laki soleh, ahli ibadah. Ia berasal dari daerah yang sangat jauh. Sebut saja namanya Fulan. Ketika lewat secara tidak sengaja, mata Fulan memandang tubuh Malika di atas ranjangnya. Ketika orang-orang soleh, pandangan pertama yang tanpa kesengajaan merupakan rezeki. Sedangkan setelah pandangan pertama, pandangan kedua, dan pandangan ketiga adalah dosa. Karena sudah berbalutkan nafsu syahwat, mendadak bergejolak darah muda syahwat dan nafsu. Sebagai ahli ibadah, ia berusaha sekuat tenaga menahan nafsu birahinya. Bahkan kemudian ia sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menghilangkan syahwatnya. Setan yang tengah melandanya hatinya, meskipun sudah ditahan nafsu, terus membara seraya
tubuhnya memegang dan akhirnya benteng imannya pun jebol. Ia tak mampu lagi mengontrol hawa nafsunya. Fulan kemudian mencari tahu cara bagaimana supaya bisa menikmati malam bersama Malika. Ternyata tarifnya sangat tinggi, senilai 400 dinar. Fulan tidak punya uang sebanyak itu. Atas itu ia mencari cara supaya bisa mendapatkan uang untuk membayar tarif tidur bersama Malika. Alhasil Fulan menjual semua barangnya, termasuk pakaiannya yang ia bawa. Dari hasil penjualan itu ia berhasil mendapatkan uang yang cukup untuk membayar Malika. Dengan mantap dan yakin Fulan mendatangi rumah Malika. Sesampai di sana, sobat saudaraku yang beriman, pegawai Malika menyuruhnya membayar uang tarif layanan. Ternyata malam itu Fulan belum bisa menuntaskan hasratnya. Ia harus menunggu giliran mengantri bersama puluhan lelaki yang lainnya yang mempunyai niat yang sama. Tepat pada waktu yang telah disepakati, Fulan mendatangi Malika. Malika sudah berhias rapi. Ia duduk menggoda di atas ranjang. Fulan kemudian masuk ke dalam dan duduk bersama Malika. Di atas ranjang mereka saling diam tanpa obrolan. Kemudian mereka berinisiatif mengeluarkan tangannya. Tangan itu hendak meraih tubuh Fulan. Belum sampai dari jemari lentik si Malika menyentuh kulit Fulan. Tiba-tiba Fulan merasa sekujur tubuhnya dingin seperti disiram air es. Tubuhnya menggigil. Hatinya terguncang. Rasa bersalah dan ketakutan tak henti-henti. Dan hebatnya, tiba-tiba menyelimuti tubuh Fulan. Imannya yang nyaris hilang tiba-tiba kembali lagi. Saudaraku yang beriman, ia merasa seluruh ibadah dan amal baiknya selama hidup hancur dalam hitungan detik. Sebelum kekuatan dahsyat yang tiba-tiba membuat hatinya ketakutan menyadari sesuatu yang aneh sedang terjadi terhadap Fulan. Malika si wanita pelacur itu kemudian bertanya, "Kamu itu kenapa? Kamu sakit?" Kemudian Malika menjeritkan dahinya. Ia kaget dengan wajah Fulan dengan emosi. Malika pun membentak, "Semua laki-laki sangat menginginkan apa yang kamu dapatkan. Hari ini bahkan mereka rela antri lama demi mendapatkanku. Aneh sekali kamu menggigil kakinya." Ia lipatkan ke depan dan dadahnya dekat jantungnya bertambah kencang. Ia kemudian berkata, "Aku sangat takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku takut Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Uang yang sudah kubayarkan tadi silakan ambil saja. Itu halal buatmu, tapi izinkan aku keluar dari sini." "Apakah kamu sama sekali belum pernah?" jawab Malika. "Ya, ini yang pertama," kata Fulan. Mereka seakan tidak yakin dengan jawaban Fulan. "Ah, masa sih?" kata Malika. Bingung apa iya di zaman ini ada laki-laki yang tahan terhadap godaannya. Itu sebuah hal yang mustahil. Malika itu cantik sambil menggoda Fulan. Kemudian Malika bertanya lagi, "Kamu itu siapa sebenarnya? Kamu itu dari mana datangmu? Dari mana dan maksudmu mau kemana?" Kemudian Fulan menjelaskan siapa dirinya dan dari mana asalnya. Setelah mendengar cerita dari Fulan, Malika mempersilakannya untuk keluar. Fulan pun keluar dengan menangis terisak-isak.
tubuhnya linglung, lunglai seakan mau roboh. Sepanjang jalan Fulan menuju rumahnya, Fulan tak berhenti menyumpahi dan mengutuk dirinya sendiri. Ia sangat menyesali perbuatannya yang barusan akan ia lakukan. Ia menyesali sebuah dosa yang belum ia kerjakan. Sementara itu, Malikah di dalam ruangan masih terasa bingung. Ia masih teringat kondisi pria yang sangat menyedihkan itu. Pria pertama yang menolak tidur dengannya. Malikah merenung, memikirkan fenomena aneh yang baru ia alami malam itu. Sepanjang hidupnya malam itu ia merasa menjadi sangat hina. Kepercayaannya, dirinya, kebanggaannya sebagai pemuas nafsu laki-laki seketika runtuh. Dalam hatinya Malikah berkata, "Ya Allah, lelaki itu baru pertama kali mau berzina, tapi ketakutannya seakan-akan ia sudah berzina jutaan kali, seakan-akan dosanya paling banyak sejuta rasa. Sedangkan aku sudah begitu lama, sudah bertahun-tahun telah melakukan dosa zina, tapi tak sedikit pun ada rasa takut terhadap murkamu. Padahal lelaki itu yang ditakuti adalah engkau yang kusembah juga. Seharusnya rasa takut pada Tuhanku lebih besar dibandingkan ketakutannya." Mereka masih terdiam. Tiba-tiba air matanya menetes dari sudut matanya. Semakin lama air mata itu menjadi anak sungai. Malikah menangis sejadi-jadinya dan berkerjalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita yang seumur hidupnya menjadi pelacur itu telah ditakdirkan mendapatkan hidayah pada malam itu. Malikah kemudian menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Ia menguncinya dari dalam. Kemudian ia bersuci sebisanya, lalu mengganti pakaian seksinya dengan pakaian sopan, sederhana, dan kemudian ia mulai beribadah, sebuah amal yang sudah ia tinggalkan bertahun-tahun lamanya. Mereka benar-benar bertaubat, menyelesaikan, meratapi dosa-dosanya, dan di masa lalunya ia meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malikah duduk beribadah sepanjang malam. Setiap harinya hal itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan mengharap ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa pertemuannya dengan Fulan sudah lewat setahun. Diam-diam Malikah selalu ingat kepada Fulan dan lelaki soleh yang ia temui tahun lalu. Malikah sering berpikir, jika saja aku mendatangi Fulan, mungkin saja Fulan mau menikahiku, sehingga aku dapat belajar agama, dan Fulan akan menjadi pendorong dan penyemangatku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menimbang dan berpikir lama, Malikah yang sudah berubah menjadi wanita soleha memutuskan untuk mencari si Fulan. Ia masih ingat alamat yang disebutkan Fulan beberapa bulan yang lalu. Pergilah Malikah mencari alamat Fulan. Ia pergi dengan membawa harta dan beberapa pembantunya. Dengan semangat dan iman mereka pun berangkat melakukan pencarian. Setelah sampai di kampung yang dituju, Malikah lalu bertanya kepada warga yang dijumpainya. Kemudian ia memperoleh informasi di mana rumah si Fulan, pemuda yang soleh itu. Sesampai di rumah Fulan, diucapkannya salam. Kemudian keluarlah si Fulan. Ia membukakan pintu rumahnya, kemudian mempersilahkan para tamunya untuk masuk. Fulan belum sadar siapa yang datang.
Karena Malikah pada saat itu memakai cadar, sedangkan para pembantunya yang bersama Fulan belum pernah mengenal mereka sebelumnya. Malikah kemudian membuka cadarnya, penutup wajahnya, supaya Fulan mengingat, dan benar saja saudaraku yang beriman. Meskipun setahun telah berlalu, Fulan masih mengenalinya. Tiba-tiba tubuh Fulan kembali menjadi dingin. Fulan teringat peristiwa percobaan perbuatannya pertama dan terakhirnya dengan wanita di depannya itu. Rasa bersalah, rasa takut yang sudah berusaha ia hilangkan selama bertahun-tahun akhirnya tiba-tiba datang lagi. Bagi Fulan, perjumpaannya dengan Malikah tahun lalu itu membuatnya trauma dan menakutkan daripada berjumpa dengan singa lapar. Kenangannya di masa lalu membuat tubuhnya lemas, lunglai, tubuhnya kembali bergetar hebat, teringat, dan air matanya bercucuran. Tiba-tiba menjerit histeris, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fulan seharian beribadah itu berteriak sangat kuat, saking kuatnya suaranya, nyawanya ikut keluar pula. Fulan pun meninggal dunia. Kematian Fulan tentu saja membuat Malikah sangat terpukul dan bersedih hati. Mereka menangis, kemudian ia melakukan ibadah dalam doanya. Mereka berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku berangkat ke sini untuk bertemu Dia demi sebuah niat suci dan niat mulia untuk mendekatkan diri kepada Engkau. Ya Allah, tetapi Engkau lebih mencintainya dan menginginkannya kembali kepadamu." Tangis Malikah. Pecah air matanya tumpah setelah Fulan selesai dimandikan dan dimakamkan. Kemudian mereka bertanya kepada keluarganya, apakah Fulan punya seorang saudara laki-laki di antara keluarganya yang membutuhkan seorang istri. Kemudian orang-orang di situ menjawab, "Iya, betul, Fulan masih punya saudara laki-laki. Orangnya juga sangat soleh, tetapi dia itu melarat, miskin, tak punya harta." Kemudian Malikah berkata, "Oh iya, tidak berharta dan miskin bukanlah sebuah masalah bagiku. Aku ini wanita kaya. Aku pernah berkecukupan harta. Yang terpenting, suamiku nanti bisa membimbingku untuk mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian saudara si Fulan, si ahli ibadah, dilamar oleh Malikah. Mereka pun kemudian menikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan bagi rumah tangga mereka. Bahkan dari pernikahannya mereka dikaruniai seorang anak laki-laki, dan sebuah hal yang luar biasa. Masya Allah, semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketujuh anak itu diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Sebuah anugerah besar, sebuah barokah dan taubat yang bersungguh-sungguh. Ini adalah perjalanan penting bagi kita, saudaraku yang beriman, untuk tidak memandang rendah orang-orang yang lain. Mungkin saja hari ini ada orang ahli maksiat, penuh dosa, namun ternyata besok pagi orang itu bertaubat kemudian menjadi ahli ibadah dan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seorang hamba mendekatiku sejengkal, maka aku akan mendekatinya satu hasta. Apabila hamba itu mendekatiku suatu hasta, maka aku akan mendekatinya satu hasta. Apabila hamba itu mendekatiku dengan berjalan kaki, maka aku akan mendekatinya dengan cara
berlari. Hadis sahih riwayat Bukhari. Saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu jangan main-main dengan pertobatan seorang, dan jangan main-main dengan kalimat taubat. Ketika seorang sudah bertaubat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan lagi memandang bagaimana rasa masa lalunya. Yang Allah pandang dari seorang adalah masa kininya dan bagaimana nanti akhir kehidupannya. Semoga kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hambanya yang meninggalkan kesesatan dan meninggal dengan cara husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itulah tadi sedikit penggal cerita saudaraku, kisah yang bisa hamba Allah sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat untuk saudara-saudaraku dan menjadi pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih saudaraku yang sudah menonton video ini hingga akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada kesalahan dalam video ini atau perkataan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesalahan datangnya dari diri saya sendiri, kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.